Gempuran layanan vaksinasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan yang gencar dilakukan tim Satuan Tugas COVID-19 mulai membuahkan hasil yang positif. Layanan vaksinasi yang terpusat di tingkat desa atau kelurahan, sarana publik yang mudah dijangkau masyarakat, dan fasilitas pendidikan menjadi pilihan dalam percepatan pelaksanaan layanan vaksinasi. Sejumlah wilayah termasuk sarana pendidikan saling berlomba meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksinasi. Banyak strategi yang dilakukan tim Satuan Satgas COVID-19 untuk merangsang masyarakat untuk divaksin. Dari pemberian sembako, door prize, uang transport, hingga kebijakan pemerintah desa, kartu vaksin sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dalam program dana desa, serta operasi vaksinasi secara rutin oleh pihak kepolisian. Dari sejumlah terobosan yang dilakukan tim Satgas COVID-19 dan bergeraknya semua elemen masyarakat dalam berpartisipasi membantu percepatan pelaksanaan layanan vaksinasi dan penerapan disiplin protokol kesehatan mendorong menurunnya penyebaran virus COVID-19. Dari data sementara yang dihimpun untuk Rumah Sakit Umum Daerah Alor Sabu, dalam seminggu terakhir belum ada pasien COVID-19 yang dirawat atau 0 kasus, sehingga menyebabkan suasana dan aktivitas rumah sakit sedikit lengang. Pelaksanaan vaksinasi massal yang kedua khusus untuk SMK Negeri 1 Lampung Selatan ini, kita sudah melaksanakan vaksinasi massal pertama yakni tanggal 11 September 2021. Nah, ini sudah yang kedua tanggal 11 Oktober 2021. Insya Allah pelaksanaan vaksinasi ini akan berjalan lancar dan saya berharap bagi siswa yang belum divaksin untuk segera mendaftarkan diri agar divaksin bersama masyarakat yang ada di sekitar ini. Totalnya berapa sasarannya Pak seluruh? Untuk jumlah siswa kami ini sekarang ini terdaftar 387 orang. Memang data kemarin itu baru sekitar 137 yang sudah divaksin, baik pertama maupun yang kedua. Kami berharap yang sisanya yang belum tervaksin hari ini insya Allah akan tervaksin semua, kecuali yang mungkin terganggu kesehatannya atau menurut dokter masih ditunda untuk pelaksanaan vaksinasi. Tapi koordinasi dengan pihak orang tua ada Pak ya? Sudah, kami sudah menyebarkan informasi kepada orang tua, bahkan kita sudah memberikan surat persetujuan yang harus ditandatangani orang tua, dan itu sudah direspon positif oleh orang tua sebagian besar. Ya, targetnya itu untuk posisi
kolaborasi Huntu Barat dengan Ayula Timur, dia paling sasarannya 100, targetnya 100 sasaran. Belum ditambah dengan siswa yang ada di SMK. Ya perhitungannya insya Allah bisa mencapai 200. Tapi selainnya sudah berapa persen yang tercapai di desa itu? Kalau Huntu Barat, di luar dari vaksin hari ini, sudah posisi 41%. Sudah sekitar 400 lebih. Dari sasaran 1028 sasaran. Jadi kiat-kiat apa itu mencapai dari kawasan herd immunity? Ya, insya Allah untuk kiat-kiat untuk supaya masyarakat sadar untuk dia berani untuk masuk ke istilahnya vaksinasi, kami banyak trik-trik yang kami gunakan seperti door prize, pemberian berupa beras dan telur dan lain-lain. Mungkin ada selain itu ada untuk kiat lagi? Ya, untuk ke depan kami sudah utarakan ke masyarakat, kami sampaikan ke masyarakat. Kami dalam hal ini tidak istilahnya memaksa. Tapi kalau untuk menghadapi program tahun 2022, kami hanya cukup melihat kartu vaksinasi agar kami bisa membantu lewat UMKM, lewat dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Kota Utara bekerjasama dengan Kecamatan Kota Utara dan Koramil sudah 1 minggu melaksanakan vaksin di Mako Polsek Kota Utara. Terkait dengan antusiasnya masyarakat, kami melakukan edukasi dan himbauan melalui Babin Kamtimas dan Babinsa dan Ayahanda, menghubungi Ayahanda sehingga masyarakat yang belum tervaksin datang untuk vaksin. Dan kemudian juga kami melakukan razia di jalan untuk yang masyarakat yang belum divaksin, kami ajak untuk melakukan vaksin di Mapolsek. Jadi secara garis besarnya umum ini ya? Umum. Ya, umum. Selama operasi ini sudah berapa yang terjaring untuk melaksanakan vaksinasi sasaran? Kalau yang setelah setelahnya ini banyak ya. Perkiraan ini berapa? Bisa sampai berapa itu sasarannya? Boleh kalau tahu? tiap hari sasaran kita 170-an. 170 ya. Dan alhamdulillah bisa tercapai target itu ya. Mungkin ini lebih lanjut mau bisa tercapai target sampai 70%? Insya Allah. Kami rencanakan memang tetap di sini kita laksanakan sampai Sabtu kegiatan. Iya. Dan kemudian juga nanti ke depan kami akan rencana membuat suatu kegiatan untuk menarik masyarakat. Kita akan melakukan door prize ya. Dan alhamdulillah kalau tidak ada halangan, insya Allah Rabu kita mulai Rabu depan. Kerja keras tim Satuan Tugas COVID-19 dan koordinasi yang baik membuat pemahaman masyarakat akan pentingnya melakukan layanan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan mulai terwujud. Lambat laun, tren grafik capaian layanan vaksinasi mulai meningkat, bahkan sudah ada yang mencapai target di setiap wilayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini di Kecamatan Tapabulango melaksanakan kegiatan vaksin massal dengan 4 titik. Titik pertama di di BPU Lama, Kecamatan Bulango Utara. Kemudian titik kedua di kantor camat Tapa, masyarakat Tapa. Kemudian titik ketiga di BPU Baru, Kecamatan Bulango Selatan, dan titik yang keempat ada di depan panggung utama, Kecamatan Bulango Timur. Sampai hari ini kita masih pada posisi 6,48% untuk vaksinasi di Kabupaten Bone Bolango. Hari ini ada beberapa titik yang akan melaksanakan vaksin massal, termasuk di Tapa ini dan di Center Point. Di Center Point itu melaksanakan vaksin massal oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo yang dipusatkan, dan di sana juga akan di live oleh di Zoom meeting oleh Pak JK langsung secara virtual untuk pelaksanaan vaksin pada siang hari ini pukul 11 nanti.
Seperti itu. Kira-kira Oktober ini bisa tercapai untuk 70%? Insya Allah kalau kita berjalan secara rutin setiap hari ini mudah-mudahan kita akan capai 70%. Sedangkan kemarin saja kita berjalan kurang lebih 3 bulan itu kita sudah posisi ke 60% lebih bulan September. Jadi insya Allah target 1 bulan terakhir ini insya Allah kita sudah bisa mencapai sekitar 70% ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Kota Utara. Jadi di wilayah kita ya, kita terdiri dari 6 kelurahan. Itu jumlah penduduk kita itu sekitar 20.300 lebih, dan yang wajib vaksin itu sekitar 16.300-an. Jadi sampai saat ini kita di kecamatan, khususnya di masing-masing kelurahan, itu rata-rata sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi itu sudah hampir, ada yang sudah 3, bahkan ada yang sudah 4 kali dipusatkan di masing-masing kelurahan. Khusus untuk mengejar target, kan kita diusahakan bisa sampai 80 sampai 85% kan. Dari data yang ada itu kita baru antara 9.000 sampai 10.000 khusus Kecamatan Kota Utara. Untuk mengejar target tersebut kita bisa mencapai 80 atau 85%. Kita bekerja sama dengan Polsek Kota Utara juga dengan kelurahan. Itu sejak minggu yang lalu sudah memusatkan kegiatan vaksinasi di halaman kantor camat yang juga kerjasama dengan Polsek. Kita adakan satu tempat dan kita selalu menghimbau masyarakat untuk kiranya beramai-ramai mendatangi tempat vaksinasi yang dilaksanakan di halaman kantor camat maupun di Polsek Kota Utara ini. Rata-rata yang ikut vaksin itu bisa sampai 125 orang Per harinya itu? per hari ya. Kita berharap dengan adanya ini maka tempat-tempat ataupun masyarakat yang agak jauh dengan tempat-tempat pelaksanaan vaksin kita dekatkan di sini ya. Insya Allah kami berharap ke depan dukungan dari masing-masing pihak, baik itu dari masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, kiranya lebih giat lagi menghimbau masyarakat untuk mendatangi tempat vaksinasi yang kita laksanakan di halaman kantor camat maupun di Polsek Kota Utara. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat kita dari bahaya virus corona, salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi. Demikian, terima kasih. Kini masyarakat lambat laun sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, walaupun masih ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan. Sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka. Pasar-pasar tradisional sudah mulai aktif kembali dengan aktivitas jual beli. Begitu juga dengan sarana-sarana olahraga sudah bisa dibuka. Dari Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Soekarno melaporkan.